Halo Sobat Inspirasi News, kembali dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar peta perpolitikan tanah air, seputar tokoh politik yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih gonjang-ganjing soal Formula E yang itu digunakan untuk menyerang Anies Baswedan dan meminta hak interpelasi untuk Anies dari dua fraksi yakni PSI dan PDIP. Namun jawaban Anies seperti biasa, sangat lugas, sangat logis, dan sangat runtut berdasarkan fakta-fakta. Anies pun menjawab dengan faktanya, dengan katanya, bahwa jangan hanya katanya, tapi dia beber faktanya. Sudah 6 fakta yang Inspirasi News bagikan dalam video yang lalu, dan kini Inspirasi News akan memberikan fakta-fakta lanjutan yang dibeber Anies untuk membungkam para pengkritiknya. Nah, apa sajakah fakta-fakta lanjutan tersebut? Yuk simak kupas tipis-tipis Inspirasi News. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nah, video ini merupakan lanjutan dari fakta-fakta yang dibeber oleh Anies Baswedan. Katanya dijawab dengan faktanya. Poin ke-6 dari katanya yang dijawab oleh faktanya adalah katanya Formula E tidak membantu memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Faktanya Formula E akan memberikan dampak finansial, dampak reputasional. 2. Dampak ekonomi adalah multiplier effect yang ditimbulkan oleh gelaran Formula E. Dampak reputasional adalah memberi pesan bahwa Indonesia back to business. Dampak finansial merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Jack Pro. Yang ketujuh, katanya Formula E tidak berdampak pada UMKM. Bahkan 70% UMKM di Montreal merugi, di brand penyelenggara merugi. Faktanya, berbeda dengan negara lain, Formula E di Jakarta bukanlah event satu hari saja, tetapi merupakan rangkaian acara selama beberapa bulan menjelang dan setelah event, sehingga impact yang dihasilkan akan sangat berbeda. Berbagai program yang melibatkan UMKM akan dilaksanakan oleh Dinas UMKM dan Jakarta Experience Board atau BUMD bekerja sama dengan swasta dan masyarakat luas. Aktivitas seperti festival, bazar, pameran, konser, promo bersama, konvensi atau seminar diyakini akan mampu mendongkrak ekonomi UMKM. 8. Katanya Formula E makin tidak populer karena 3 pabrikan besar meninggalkan Formula E. Faktanya, pengunduran diri pabrikan adalah hal yang biasa dalam event balap internasional. Misalnya MotoGP, Formula One, dan World Rally Championship atau WRC. Ini lebih dikarenakan strategi jangka panjang mereka, bukan karena kinerja event balap. Menurut majalah Forbes Mei 2021, popularitas Formula E yang merupakan gelaran balapan terbesar ketiga di dunia ini terus meningkat. Ia disiarkan oleh 40 media internasional dan disaksikan 150 negara di 6 benua. Kemudian season 6 2019 disaksikan oleh 400 juta pemirsa secara live. Mengingat penikmat Formula E kebanyakan adalah para millennials, diperkirakan popularitas Formula E di masa mendatang akan lebih tinggi, apalagi ini sejalan dengan tren otomotif global menuju kendaraan listrik. Saat ini Formula E diikuti oleh 12 tim dan 7 pabrikan mobil termasuk diantaranya Jaguar, Porsche, Nissan, Penske, NIO, DS-Tech, dan Mahindra. Jumlah pabrikan dan tim yang terlibat lebih banyak dari balapan lain. Misalnya, MotoGP diikuti oleh 12 tim dan 6 pabrikan. Aprilia, Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki, dan KTM. Lalu Formula One diikuti oleh
10 tim dan 4 pabrikan, Renault, Ferrari, Honda, dan Mercedes, serta WRC diikuti oleh 4 pabrikan, Toyota, Ford, Hyundai, dan Citroen. 9. Katanya Formula E tidak berdampak pada Jakarta yang lebih ramah lingkungan generasi muda adalah mutlak. Faktanya, Formula E senada dengan target Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan menjadi raja baterai hingga mobil listrik dunia. Dikutip dari CNN 10 Agustus 2021. Menurut Mike Kinsey, fans utama Formula E adalah millennials. Upaya mendorong energi ramah lingkungan merupakan upaya jangka panjang, lintas generasi, sehingga pelibatan milenial sangat diupayakan. Kondisi udara DKI Jakarta jauh lebih dari ideal. Kondisi udara DKI Jakarta jauh dari ideal. Diperkirakan 70% konsumsi BBM adalah oleh kendaraan bermotor, sehingga upaya mendorong mobil listrik merupakan solusi handal untuk memperbaiki kualitas udara dan lingkungan Jakarta. 10. Katanya Formula E tidak ada di RPJMD. Faktanya, event internasional dan besar seperti Formula E, MotoGP Mandalika Maret 2002 dan bahkan Asian Games 2018 memang nama kegiatannya, nama Asian Games misalnya, tidak disebutkan secara spesifik baik di RPJMN maupun di RPJMD. Landasan pelaksanaan selalu merujuk pada garis besar rencana pembangunan yang ada di RPJMD, yaitu Formula E masuk dalam RPJMD 2017 sampai 2022 dalam bagian penyelenggaraan event pariwisata bertaraf internasional. RPJMD Hal 271, sasaran misi kedua salah satunya berbunyi meningkatkan pertumbuhan investasi di Jakarta. RPJMD Hal 272 dan 293, sasaran kedua dari tujuan kedua atas misi kelima, terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata berdaya saing internasional. Salah satu strategi yang didorong adalah pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan e-tourism. 11. Katanya ada temuan BPK dan belum ditindaklanjuti. Faktanya, BPK menyampaikan 3 rekomendasi yang semuanya sudah di follow up dan telah dinyatakan tuntas, yaitu 1. Tidak ada lagi dana dari APBD dan pelaksanaannya secara B2B. Jack Pro akan menjalankan Formula E secara B2B murni, di mana tidak ada tambahan dana dari APBD lagi, di luar dana yang telah dikeluarkan. B2B, business to business. 2. Formula E dilaksanakan Jack Pro, terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan FIO telah menyusun tim OC untuk 11. Katanya ada temuan BPK dan belum ditindaklanjuti melaksanakan Formula E 2002. 3. Dilakukan visibility ulang. Jack Pro menggunakan referensi dari berbagai konsultan telah melakukan visibility ulang. Tidak ada temuan kerugian negara maupun potensi kerugian negara, serta tidak ada rekomendasi untuk ditunda. 12. Katanya penyelenggara Formula E melebihi masa jabatan gubernur. Faktanya anggaran yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanyalah komitmen fee awal saja yang telah dibayarkan pada tahun 2019. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jack Pro secara murni B2B atau business to business melalui sponsorship. Begitulah Anies Baswedan memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang ada di pikiran pengkritiknya. Dan sebetulnya pertanyaan itu bukan fakta, tapi hanya katanya dan katanya.